Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di hari Rabu, Selasa ya, hari Selasa yang kedua di bulan Oktober ini kita kembali bertemu di dalam majelis ilmu yang sama-sama kita akan lanjutkan yang kita sudah membahas sebagian hadis-hadis mengenai fenomena toharoh. Sudah berapa hadis waktu itu? Lima hadis ya. Berarti sekarang yang ke-6 ya. Hadis yang ke-6. Dijelaskan di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang mandi di air yang tidak mengalir karena khawatir akan berpindahnya mikroba yang menempel di tubuh seseorang ke tubuh orang lain. Beliau bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'i ad-da'imil ladzi la yajri summa yaktasilu fihi. Janganlah engkau kencing di air yang diam atau tidak mengalir, kemudian kamu mandi di dalamnya. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan imam-imam hadis yang lainnya. Nah, ini juga merupakan larangan seseorang, termasuk cuci tangan, buang air di air yang tidak mengalir ya. Karena khawatir pindah kuman itu ya, mikroba. Salah satunya juga kita dilarang cuci tangan di air yang diam ya, harus di air yang mengalir. Ini juga ada dalam Islam ya, peraturannya. Maka sudah sedetail mungkin sebenarnya Islam itu menjelaskan peraturan bagaimana buang air, kemudian mandi, junub, dan sebagainya. Ini hal yang sangat kecil, namun kita sering melalaikannya. Di sini tidak ada ditulis ya, tentang orang yang lalai ya dari buang air. Artinya tidak bersih gitu ya dari buang air ya, tidak cebok gitu ya. Maka salah satunya itu azab dalam kubur ya. Yang pertama karena namimah, dan yang kedua karena buang air yang tidak teratur ya, tidak bersih. Ini harus diperhatikan ya, apalagi yang kencingnya berdiri itu ya. Makanya kalau saya lihat, saya sarankan kalau memang kencing berdiri itu
Betul, emang nggak ada contohnya. Cuman jangan dijadikan perkataan bahwa itu kebiasaan orang-orang kafir. Kemudian kalau kencingnya berdiri berarti tasyabuh, itu salah juga gitu ya. Misal nih gini ya, ketika mau iqomah nih ya, kita datang pas mau iqomah, kita mau kencing, kira-kira cara yang cepat untuk selesai dan kita bisa cepat ke rakaat pertama, apakah kencing dengan duduk atau berdiri? Dengan berdiri itu ya. Akan tetapi carilah tempat kencing yang benar-benar bisa membersihkan seluruhnya ya. Kayak misalnya gini ya, ketika dia kencing berdiri kemudian di tempat wudhu gitu ya, itu kan nggak membersihkan ya, karena itu kan dilarang, itu kan ada tulisan gitu ya, jangan kencing di sini gitu ya, ini tempat wudhu gitu ya, gitu. Dan sigan oge di adi salah kedah katanya ditulis gitu ya. Soalnya ada juga itu orang tua gitu ya, saya nggak mau sebut nama gitu ya, dia itu sudah dibilangin gitu ya, jangan kencing di sini, tapi anggar wae gitu ya, sudah berapa kali itu ya. Nggak tahu itu karena tua gitu ya, jadi susah, nggak tahu kenapa itu ya. Karena itu nanti harus ada yang mengarahkan ya, entah itu tulisan gitu ya, tulis gitu aja, tulis supaya apa ya, supaya terjaga juga, ini tempat wudhu, ini tempat buang air gitu ya, jangan disamakan gitu ya. Khawatirnya nanti kalau misalnya itu dipakai kencing gitu ya, nggak bersih apalagi gitu ya, nah itu yang kena orang lain gitu ya. Nah itu juga yang harus diperhatikan ya. Jadi kita itu bukan masalah ketika rajin ke masjid, tapi mengabaikan toharoh nih. Penting ini toharoh ya. Soalnya kan tidak akan diterima sholat tanpa toharoh yang benar. Tuh. Kalau toharohnya salah, ya sudah. Ini harus diperhatikan ya. Kalau mau diterima sholatnya. Nah karena itu dalam Islam tidak boleh dia kencing di air yang tidak mengalir. Bahkan mandi pun dilarang ya. Kemudian juga hadis yang lain, bagaimana Rasulullah melarang kencing dan berak dalam air. Dalam salah satu nasihatnya beliau bersabda, ittaqul mala anis salasata al baroza fil mawaridi wa qari'atit toriki wazilli. Jauhilah 3 perbuatan yang bisa mendatangkan laknat orang tuh. 3 perbuatan ya. Ini bukan hanya tercela di mata Allah, tapi di pandangan orang lain juga tercela gitu ya. Jadi dikatakan ada laknat dari orang-orang gitu ya. Di antaranya buang air besar di tempat air, di tengah jalan, dan tempat berteduh gitu ya. Nah, ini harus berhati-hati ya. Buang air di tempat buang air besar di tempat air gitu ya. Harus pada tempatnya itu ya. Gitu. Atau di tengah jalan gitu ya, suka ucing wae gitu ya. Ucing mah ada ucing teh gitu ya. Bebas di mana wae gitu. Dan tempat berteduh gitu ya. Jangan itu juga ya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah pada bab toharoh. Kemudian juga ada lafaz yang hampir sama ya.
bahwa Rasulullah melarang menggunakan air yang pernah dikencingi, itu air yang pernah dikencingi ya, atau dipakai mandi. Dalam masalah ini beliau memberi pengarahan dengan sabdanya, ini ya yang paling bawah ya hadisnya, la yabulu ahadukum fil ma'i summa yaktasilu minhu au fihi. Janganlah seseorang di antara kalian kencing dalam air, kemudian ia mandi dari air itu, atau dengan masuk ke dalamnya, itu kan kotor gitu ya. Kalau ini nggak dituliskan ya riwayatnya, mungkin masih ada hubungannya dengan yang di bawah nanti ya. Nah ini jelas ya, bagaimana kalau tadi dengan buang air bisa mendatangkan laknat, kalau ini bagaimana tidak boleh mandi dari air yang dikencingi gitu ya, kotor atau ya. Dan Rasulullah memberi pengarahan kepada kita agar seseorang jika hendak tidur, hendaknya dia mencuci kedua tangannya terlebih dahulu. Hendak tidur ya, dia cuci tangan dulu gitu ya. Nasihat ini beliau sampaikan secara jelas dengan sabdanya, man nama wa fi yadihi gomarun walam yaksilhu fa asabahu sayun fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang hendak tidur sementara tangannya kotor dan tidak mencucinya, lalu setelah itu terkena suatu penyakit, maka janganlah ia mencela kecuali terhadap dirinya sendiri. Itu. Jadi karena adanya penyakit, musibah, itu kan karena tangannya sendiri ya. Fabima kasabat aidikum ya. Jadi karena perbuatannya sendiri itu. Jangan menyalahkan orang lain gitu ya. Karena itu ketika sebuah musibah, penyakit terkena gitu ya, bisa jadi kesalahan kita gitu ya. Gitu. Allah alam itu katanya ada yang positif atau tidak itu ya dari wabah, saya kurang tahu itu ya, cuman saya mendengar dari mulut ke mulut gitu ya. Katanya di sini ada ya. Terus juga saya ngejam celi gitu ya. Kenal lagi ngejam celi gitu ya. Di RW saya itu dapat ada 2 gitu ya yang kena. Di Antapani gitu. Ada 2 gitu. Jadi ini harus lebih waspada itu ya. Ini biasakan ini masker itu ya, jangan lupa. Terus juga penting gitu ya. Kenapa ini diperingatkan berapa kali gitu ya? Ya ini sudah terus semakin bertambah gitu ya. Oh dah cenah nan konspirasi cenah. Dah ini mah di pemerintah gitunya. Sanes memang kejadian gitunya tuh. Jadi perbuatan-perbuatan seperti itu, perkataan-perkataan seperti itu hendaklah jangan kita jadikan sandaran gitu ya. Covid, konspirasi pemerintah gitunya. Emang datanya di mana konspirasi pemerintah gitu ya? Sana kamarin demo oke, tak aya nu Covid gitunya. Tak aya cenah. Allah alam saya mah pengeringan gitunya. Tapi jadi pelajaran tetap gitu ya. Apa yang tertera hitungannya itu ya di Menkes gitu ya, tetap jadi pelajaran gitu. Kita itu harus tengah-tengah gitu ya. Nah enggak itu percaya mah gitunya. Gitu.
Cuman beginilah, ada satu kaum yang berlebihan, ada amal benang gitu ya. Daya mah konspirasi gitu ya. Gitu. Akhirnya meremehkan gitu. Ngegampilkan gitu. Ada juga orang yang kade sana gitu. Ya teh nan ke masjid jadi nan anti gitunya, udah masih wabah kia gitunya. Nah itu juga terlalu gitu ya, terlalu takutnya. Jadi kita tengah-tengah aja gitu ya, waspada ya waspada, tapi tidak terlalu takut gitu. Tetap waspada itu ada gitu ya, karena kan kita nggak tahu ya umur kita sampai mana. Ya walaupun betul itu corona oke bisa gitu ya meninggal seseorang kalau sudah ditakdirkan. Nah, tapi yang namanya waspada itu sangat dituntut ya, sangat dituntut dalam Islam itu. Nah kira-kiranya misal batuk nih ya, kira-kira kalau batuk gitu ya ada amal benang teh gitu ya. Batuk mah konspirasi Pak RT misalnya, misal ya misal konspirasi Pak RT batuk teh cenah. Cing, kira-kira kumaha? Iya. Jadi batuk wae harus waspada. Nah, kadang di kita sangat sulit waspada terhadap wabah gitu ya. Berapa yang memenuhi protokol itu ya. Kadang masjid untuk dipasang pengarahan atau pengumuman protokol agak susah gitu ya. Ini nggak tahu nih ya. Nah ini jadi kalaulah kita berpikir bahwa diri kita aman, emang siapa yang mengamankan kita? Itu. Siapa yang mengamankan kita? Apakah kita punya kehendak sendiri aman dari penyakit? Nah itu. Masalah tawakal. Tawakal. Kiraku. Tawakal teh cicing wae gitunya. Ya harus berusaha, harus waspada tawakal itu. Harus mencari sebab gitu ya. Ini juga bagian dari ajaran Islam tawakal itu. Nah, kalau kita hanya menyerahkan pada takdir Allah, kemudian tidak waspada, ya itu juga sama juga merusak ajaran Islam. Tuh. Makanya harus hati-hati nih ya. Karenanya Islam itu kan sangat mendukung dari segi kebersihan, toharoh ini ya. Sudah benar-benar gitu ya. Bahkan nanti ini kita belum baca ayat-ayatnya nih ya. Sebelum kita masuk ke toharoh lahiriah gitu. Baik, itu saja dahulu mungkin ya. Karena sudah 18 menit nih, hampir jam 5 ya. Di sini sudah 5 pas padahal ya. Kalau situ agak kurang ya, kurang sedikit ya. Ya. Ini kalau ada pertanyaan semisal hadis itu ya, mengenai hadis, saya tunda ya. Maaf, ini bukan apa-apa gitu ya. Karena yang namanya pertanyaan kemudian harus dicari makna hadisnya, ya itu agak bukan artinya berat sih, hanya tentunya kalau lebih bagusnya pertanyaan itu ya tidak banyak menguji gitu ya.
Iya gitu kan, ada yang pertanyaannya menguji gitu ya. Wallahu alam itu. Memang mungkin niatnya dia nggak menguji nih ya, cuman ini ada pertanyaan ya tentang hadis gitu. Cuman itu saya tunda aja ya, karena kalau sudah pertanyaan seperti itu kemudian saya langsung jawab juga, kalau mendukung waktunya ya nggak apa-apa. Cuman kadang-kadang ini juga belum menyesuaikan waktunya gitu ya. Jadi ini mohon maaf saja kalau pertanyaannya tentang hadis kemudian bagaimana maknanya itu nanti saja ya. Nah terus, apakah boleh kita mencukupkan mendengarkan dakwah dari YouTube atau media? Ya itu kita punya bimbingan atau enggak gitu, punya tuntunan atau enggak dalam mendengarkan kajian dari media gitu. Kalau enggak ya itu berat nantinya, karena itu kan nggak ada filter ya, nggak ada saringan. Ini dakwahnya dari Ahlus Sunnah kah, atau dari misalnya kaum liberal, atau dari mana gitu ya. Itu kan nggak ada saringan di YouTube itu, nggak ada, di Google nggak ada itu ya. Dari mana aja sumber itu kan gitu. Jadi harus ada tuntunan dulu, harus ada bimbingan dulu dari guru gitu ya. Jadi yang intinya ya harus bersama guru gitu ya, di majelis gitu, minimal seperti ini kan sudah cukup gitu ya. Apalagi kalau dia sudah mulazamah dengan gurunya, kemudian dia testing gitu ya, hafalan, testing bagaimana hadisnya, itu luar biasa gitu ya. Nah gitu ya, jadi intinya bagaimana muamalah ilmu dengan gurunya itu ya, itu yang penting itu ya. Tidak hanya mencukupkan diri dengan media, karena kan media ya siapa yang punya kan, nggak ada filter itu ya. Bisa jadi ilmu itu kan bukan hanya ilmu yang syar'i ya, ilmu yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah juga banyak gitu ya. Bahkan ilmu yang menyesatkan akidah juga banyak di media itu. Ini harus berhati-hati ya. Nah itu aja dahulu ya. Walafu minkum. Insyaallah besok kita lanjut dari tafsir surah Al-Baqarah. Barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.